Halo, perkenalkan nama saya Ralf Mungkusolang, alamat Tombatu, Minahasa Tenggara, dan saat ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar hukum Indonesia yang berjudul Hukum Tata Negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum tata negara juga merupakan cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan kenegaraan, seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Selain pengertian secara umum, adalah pula pengertian menurut para ahli. Salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum tata negara adalah Van der Pot, di mana ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan dengan individu yang lain. Selain Van der Pot, ahli lain yang mengemukakan pendapatnya adalah Sultan, hampir mirip dengan Van der Pot. Ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya, menurut Sultan, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Dan pendapat dari ahli yang terakhir sebelum kita sampai pada contoh hukum tata negara adalah pendapat menurut Apeldoorn. Menurut Apeldoorn, hukum tata negara adalah arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti luas. Adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Hukum tata negara mempelajari tentang berbagai teori dan praktik dalam penyelenggaraan yang dikenal di berbagai negara. Hukum tata negara mencakup berbagai isu mengenai relasi antar lembaga, negara dan antar negara dan warganya. Bagaimana negara ditata, diorganisasikan untuk dikelola dalam mencapai tujuan negara. Meskipun tidak semua negara memiliki satu konstitusi tertulis, organisasi negara pada umumnya didokumentasikan dalam sebuah undang-undang dasar yang berlaku sebagai hukum yang mendasari negara itu, to constitute the country. Karena itu, hukum tata negara juga dikenal sebagai constitutional law, yaitu bagaimana dasar-dasar pengaturan mengenai negara disusun, dipraktikkan, dan berkembang. Berikut adalah beberapa tujuan dari hukum tata negara. Yang pertama, menyebarluaskan pengertian-pengertian baru yang terkandung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen. Yang kedua, mendorong supaya muncul kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, membantu para pemula memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara. Yang keempat, mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan tentang hukum tata negara. Dan yang kelima, mendorong perkembangan lebih lanjut studi tentang hukum tata negara di Indonesia. Fungsi hukum tata negara. Yang pertama, hukum tata negara sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, hukum tata negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, hukum tata negara sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, fungsi kritis dari hukum tata negara adalah
Daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur penegak hukum termasuk yang ada di dalamnya. Asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, asas Pancasila. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Yang ketiga, asas negara hukum. Yang keempat, asas pembagian kekuasaan. Dan yang kelima, asas negara kesatuan. Kesimpulan dari hukum tata negara ialah hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah. Struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara, serta hak-hak asasnya. Hukum tata negara juga memiliki beberapa tujuan, yang mana salah satu dari tujuan hukum tata negara ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan studi tentang hukum tata negara itu sendiri. Yang mana maksud dari meningkatkan studi itu agar kita sebagai masyarakat paham akan apa itu hukum tata negara. Demikian presentasi dari saya tentang hukum tata negara. Dan saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan 6 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Hukum, Keperawatan, Teknik, Sospol, Pertanian, dan Sastra, agar kita semua dapat menjadi ahli di dalam bidang-bidang yang ingin kita kuasai. Terima kasih.